Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amantana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang akhlak Rasulullah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya beliau itu ketika bertemu dengan orang lain dan ada tanda-tanda orang lain tersebut mau berbicara empat mata, maka beliau mendekatkan telinganya ke mulutnya orang tersebut dan tidak akan melepaskan sebelum benar-benar selesai. Sekarang kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiyahu ar-rajulu min ashabihi masahahu wa da'alahu. Termasuk akhlak Rasulullah yang sangat mulia ketika beliau bertemu dengan sahabat-sahabatnya, ketika beliau bertemu dengan orang lain, beliau bersalaman, bermusafahah dan mendoakan kepada orang tersebut. Jadi memang sunnahnya itu salaman, ketika ketemu itu salaman. Dan salaman sendiri itu bisa membersihkan hal-hal yang tidak baik di dalam hatinya. Misalkan ada iri, ada dengki, asal salamannya tulus. Lama-kelamaan nanti salaman, nanti insya Allah nanti jadi yang asalnya benci jadi cinta sama orang itu. Ada sebagian orang yang ketika ketemu bukan salaman tapi berpelukan. Boleh apa tidak boleh? Boleh, asalkan sama-sama laki-laki. Itu biasanya kalau berpelukan itu lama tidak ketemu gitu. Itu sunnah gitu. Tapi kalau tiap hari ketemu ya tidak usah. Ya bukan berarti tidak boleh ya. Itu biasanya sunnahnya itu ketika lama tidak ketemu atau bepergian jauh baru datang gitu. Itu berpelukan. Tapi laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tidak usah cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ya biasa seperti yang bisa kita lihat seperti itu. Itu sunnah ketika ketemu itu salaman. Makanya beda antara orang ikuti kajian online dengan kajian offline. Caranya salaman kajian online gimana? Bisa enggak? Enggak bisa. Salaman sendiri memang sudah dapat pahala. Ada sedikit pembahasan terkait dengan salaman. Biasanya ada kebiasaan setelah sholat itu orang-orang salaman. Itu boleh apa tidak boleh? Boleh. Sebenarnya itu ada beberapa perincian. Kalau sebelum sholat sudah ketemu dan sudah salaman, maka lebih bagus setelah sholat itu tidak usah salaman. Tapi kalau langsung masuk, langsung sholat, setelah sholat baru salaman, karena sebelumnya tidak salaman, itu tidak apa-apa. Jadi lebih bagusnya itu kalau memang sebelumnya belum ketemu, jadi ketemunya pas waktu sholat dan memang belum salaman, tidak apa-apa setelah sholat itu salaman. Tapi kalau sebelumnya memang sudah nunggu di masjid, sudah ketemu, sudah salaman, itu tidak usah salaman, tidak apa-apa. Tapi kalaupun salaman juga tidak ada masalah. Biar kita bisa
membeda-bedakan begitu. Apalagi misalnya lagi khusyuk yang diajak salaman ya tidak usah. Ada beberapa kesalahan yang menurut saya juga termasuk kesalahan. Salaman tuh harus tahu situasi dan kondisi. Kadang kalau di masjid ya, kalau orang laki-laki tidak tahu kalau orang perempuan, atau mungkin lagi di majlis atau apa. Salaman itu sama orang yang sadar aja, jangan sama orang yang tidur. Kadang kan kalau di masjid itu ya bukan setelah sholat, karena setelah sholat ya mungkin orangnya tidur, mungkin lagi wiritan atau lagi nunggu qomat gitu, orangnya ketiduran begini, biarkan sibuk salaman sampai dibangunkan, tidak usah, biarkan aja, itu biar tidak mengganggu tidurnya, toh nanti juga bangun sendiri itu. Nah, Rasulullah itu termasuk akhlaknya ketika ketemu itu salaman dan mendoakan kepada orang tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yad'uhu ahadun min ashabihi aw ghairihim illa qala sallallahu alaihi wasallam labbaik. Rasulullah itu tidak pernah ketika dipanggil sama sahabatnya kecuali beliau menjawab labbaik. Labbaik itu kalau bahasanya orang Indonesia ya dalam gitu ya. Coba ya bayangkan ya, Rasulullah itu manusia paling mulia, tapi ketika dipanggil sama sahabat-sahabatnya, kalau istilah orang Jawa itu nggih gitu. Bukan cuma ya, itu bukan. Coba ya baik cara menghormatinya Rasulullah kepada orang lain itu. Itu yang susah-susah gampang, padahal beliau itu ya mestinya yang bilang seperti itu ya orang yang di bawahnya beliau. Tapi beliau itu pakai istilah labbaik. Kalau labbaik sama na'am itu sama, labbaik na'am, tapi labbaik itu dengan bahasa yang halus gitu. Makanya orang-orang dulu itu kadang anak-anak sekarang itu saya tidak tahu bahasa Madura, bahasa halusnya seperti apa. Kadang-kadang sama orang tuanya udah pakai bahasa halus. Makanya cara betul. Kalau orang Madura kalau dipanggil cara bahasa halusnya apa? Kak Dinto. Kalau bahasa-bahasa kayak kerajaan itu sendiko dawuh begitu. Itu cara akhlak yang dicontohkan Rasulullah. Saya pernah tahu salah satu keluarga, jadi ketika ngomong sama anaknya itu pakai bahasa halus. Nanti anaknya juga bingung sendiri, masa iya dijawab dengan bahasa yang kasar, bahasa yang sehari-hari. Pasti. Jadi kadang cara ngajari anak itu dimulai dari orang tua. Jadi orang tuanya pakai bahasa, saya lihat ini di komunitas keluarga orang Jawa yang pakai bahasa halus, pakai bahasa kromo Injil, itu orang tuanya ke anaknya itu pakai bahasa halus. Jadi mau tidak mau, masa iya anaknya jawab dah pakai bahasa halus. Dan itu Rasulullah luar biasa contohnya. Pasti ketika dipanggil sahabat-sahabatnya beliau menjawab labbaik. Itu. Bukan na'am, bukan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukanni ashabahu wa yad'uhum bil kunah. Rasulullah itu juga memberikan kunyah. Kunyah itu nama, bukan nama asli, tapi diambil dari nama anaknya biasanya, atau kadang-kadang tidak nama anaknya kalau dia tidak punya anak. Misalkan Rasulullah kunyahnya itu siapa? Abul Qasim. Bapaknya Qasim karena anak tertua. Dan ini sudah umum di Indonesia, itu sudah umum. Kadang ada, saya pernah tahu itu di daerah Penyukulugur, ini siapa namanya? Kata orang, ini namanya Pak Bunga. Pak Bunga, siapa Pak Bunga itu? Ya mungkin nama anak yang pertama itu namanya. Kadang-kadang orang itu, kalau saya sering kali ketika pergi ke satu daerah itu, saya tahu cuma nama aslinya. Orang-orang ketika saya tanya, tidak paham. Ini nama aslinya misalkan Najmuddin, padahal nama anaknya Pak Budi misalnya, Budi nama anaknya. Jadi kadang-kadang tidak paham di desa-desa gitu. Dan ini kunyah ini termasuk satu hal yang pernah diajarkan Rasulullah, bagian dari memuliakan gitu. Walaupun orang tersebut tidak punya anak, dikasih kunyah tidak ada masalah. Tujuannya agar nanti punya anak gitu. Contohnya
Sayyidina Umar itu mendapatkan kunyah Abu Hafs, Umar bin Khattab. Seperti contoh Sayyidina Ali itu Abul Hasan, bapaknya Hasan. Berarti Sayyidina Hasan itu yang lebih tua, Sayyidina Hasan dan Husain itu. Kadang juga itu dinisbatkan kepada ibunya. Seperti misalnya Ummu Aiman. Nah, ada namanya Ummu Salamah gitu. Jadi tidak ada masalah, bukan cuma untuk orang laki-laki tapi juga untuk orang perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra ala sibyan sallama alaihim. Rasulullah itu ketika berjalan melewati anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ini bentuk dari tawaduknya Rasulullah. Walaupun kepada anak kecil, beliau itu ketika ketemu mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Pernah ada satu kejadian ada orang ini salam di rumahnya Rasulullah. Ada Rasulullah bertamu ke rumahnya orang, sudah salam sampai 3 kali tidak dijawab. Padahal ini orang yang punya rumah ini dengar kalau ada yang salam dan tahu bahwa yang salam adalah Rasulullah. Setelah 3 kali orang ini keluar, tuan rumahnya keluar, dan Rasulullah bertanya, saya sudah salam 3 kali kok tidak ada jawaban gitu. Kata orang ini, saya tahu bahwa yang salam itu adalah engkau, dan saya ingin sering dan banyak didoakan oleh engkau Rasulullah. Sehingga 3 kali tidak dijawab, baru 3 kali langsung beliau keluar langsung menjawab. Itu ingin mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika ketemu sama anak kecil, sallama alaihim, tsumma basatahum. Kemudian disenengkan, nyenengkan anak kecil gitu. Di antaranya dengan diusap kepalanya. Itu kalau di Tatim itu masih ada tradisi. Jadi kalau orang-orang soleh itu di kantongnya memang diatur besar, kantong sakunya, terutama yang bawah itu biasanya bawa manisan gitu. Saya pernah lihat videonya Habib Umar waktu di majelisnya beliau. Itu ada salah satu habaib itu bawa manisan, salaman, setelah itu kasih permen. Senang anak kecil gitu. Kalau tidak memungkinkan ya uang itu, kasih 10.000, kasih 20.000 gitu. Senang gitu. Itu bagian dari nyenangkan anak kecil, itu hal yang banyak pahalanya. Bahkan ada satu tempat khusus di surga yang itu dikhususkan untuk orang-orang yang nyenengkan anak kecil. Makanya nanti kalau sudah punya anak, siapa yang punya anak? Belum ya? Prosesnya masih panjang. Misalnya nanti punya anak, sesekali gitu ajak jalan-jalan gitu, ajak beli mainan, yang penting ada uangnya ya. Tidak ada uangnya jangan diajak masuk toko mainan, nanti orang tuanya nanti itu. Jadi Rasulullah ketika ketemu sama anak kecil mengucapkan salam, kemudian dihormati, dimuliakan, disenangkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tuluqiya bisibyani ahli baitih. Rasulullah itu kalau datang dari bepergian, itu beliau diantara yang dicari itu anak-anak kecil. Ini kadang-kadang begitu, orang yang sudah berkeluarga itu pasti tahu begitu. Lama mungkin bepergian sehari 2 hari, ketemu masuk, mana ini yang ini gitu. Senang gitu. Nah, kalau berkeluarga ya tidak tahu rasanya kayak apa gitu. Itu Rasulullah nyari anak-anak kecil itu, dicari putra putrinya itu dicari gitu. Itu bagian dari akhlaknya beliau. Jangan sampai tidak nyari, dicari, atau setidaknya kalau tidur ya didatangi, dicium, disayang begitu. Itu bagian dari akhlak yang dicontohkan Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bisibyan wal iyal. Rasulullah itu adalah orang yang paling sayang kepada anak kecil dan keluarga. Itu tipe Rasulullah itu
orang yang perhatian, yang sayang kepada anak kecil dan keluarga. Boleh kita perhatian dan sayang kepada siapapun, tapi jangan sampai melebihi perhatian kita kepada keluarga dan anak-anak. Kadang-kadang kan kebalik, kepada orang lain itu kepada orang lain itu perhatiannya melebihi perhatian kepada melebihi perhatian kepada keluarga. Tapi Rasulullah itu tipe orang yang sangat sayang kepada anak dan lagi pileknya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyan fayubarriku alaihim. Rasulullah itu kalau ketemu sama anak kecil, ini bisa kita praktekkan. Rasulullah itu kalau ketemu anak kecil mendoakan keberkahan untuk mereka. Jadi kalau ada anak kecil salaman sama kita, walaupun kita bukan orang soleh, tidak apa-apa, niru Rasulullah, doakan keberkahan. Caranya bagaimana? Dengan mendoakan misalkan barakallahu fik, barakallahu fikum, barakallahu fiki. Kalau dia anak kecil perempuan, kalau anak kecil laki-laki barakallahu fik. Ya, kalau pengen yang aman ya fik itu sudah ditasydid sudah untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu Rasulullah begitu. Ketika ketemu anak kecil didoakan keberkahan. Wa yuhannikuhum, dan ditahnik. Ini satu kebiasaan yang jarang dilakukan, tahnik. Tahnik itu apa? Tahnik itu apa istilahnya ya kalau orang Madura itu ya? Tahu tahnik? Ya, tahu. Apa istilahnya orang sini? Bahasanya tidak ada ya, mungkin karena tidak terbiasa. Tahnik itu dibawa kepada orang soleh, atau misalnya ketemu sama orang soleh, itu bawa yang manis-manis, terutama kurma. Terus kurmanya itu disuruh makan orang soleh itu, dikunyah sampai lembut. Setelah lembut itu diambil apa yang lembut itu, kemudian dioles-oleskan ke giginya si anak kecil tuh, si bayi itu, di atas, terus digusi-gusi, di bawah digusi-gusi. Itu hal yang sunnah dan jarang dilakukan. Anak saya ditahnik dulu ketika ada tamu dari Yaman, saya usahakan bawa gitu. Jadi kalau misalkan beliau tidak ke rumah kita, ya kita cari orang-orang soleh itu. Tujuannya apa? Agar dapat keberkahan. Kenapa harus ditahnik? Karena ini mulut-mulut orang soleh itu kan bukan digunakan untuk pacapa. Tahu pacapa? Bukan digunakan untuk gibah, tapi digunakan untuk dzikir, sholawat, baca Quran. Jadi mulutnya itu tidak sama. Makanya mereka itu kalau orang datang pengen diobati begitu, cuma bismillah langsung ditiup, sembuh. Kalau kita khatam Quran kadang-kadang nggak sembuh. Beda, mulutnya beda. Makanya itu hal yang sunnah. Dan insya Allah anak yang ditahnik sama orang-orang soleh itu akan menjadi anak yang soleh. Kalau tidak percaya coba aja. Itu kesunahan, sunnah yang sering kali dilupakan, tahnik. Padahal itu sunnah itu. Termasuk juga minta nama kepada orang soleh itu adalah hal yang bagus juga. Jangan sampai cari nama di Google. Tidak saya sarankan. Walaupun itu bagus. Yang saya ceritakan kemarin itu, ada orang Sumatera minta tolong kepada saya. Anaknya ini usia 4 tahun menginjak 5 tahun. Itu luar biasa, kalau dia lagi ngamuk itu kayak orang dewasa, apa-apa diamuk itu. Dipecahkan, gelas dibanting. Kalau dia lagi
nonton video gitu, kartun, lagi gemes itu, HP-nya digini-gini kan. Gini. Tapi kalau agak gemesnya keterlaluan, dilempar begitu. Tak tanya, sini siapa namanya bu? Dikasih tahu namanya ini. Siapa yang ngasih nama? Enggak, cari di Google gitu. Cari di Google. Oh, cari di Google. Terakhirnya tak ganti namanya. Abdul Latif, biar orangnya itu lembut gitu, enggak ngosokan. Betul, saya sampai hampir mau ditinju sampai saya di situ. Sampai hampir mau pakai teh itu, saya sudah disediakan teh hangat itu. Sampai mau diguyurkan ya ke saya itu. Luar biasa ekstrimnya itu luar biasa. Saya ganti. Makanya yang paling bagus itu minta nama kepada orang soleh. Dua anak saya itu kedua-duanya saya minta kepada orang soleh. Walaupun saya sendiri bisa buat nama. Yang pertama itu saya minta kepada Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Yang kedua saya minta kepada dua orang habaib. Yang pertama Habib Abdullah Baharun, yang kedua Habib Musa Kadim Asgaf. Itu saya gabungkan. Jadi setidaknya energi orang soleh itu sudah tertular kepada si anak itu. Sisanya tinggal orang tua, tugasnya untuk mendidik anaknya. Jadi nama itu ada 30% pengaruh kepada anak. Misalkan ada anak namanya anggap Umar misalkan, maka karakter orang soleh yang namanya Umar ini sudah 30% nempel di anak itu. 70%-nya tinggal usahanya orang tua dan anak itu sendiri agar akhlaknya jauh lebih bagus gitu. Itu namanya tahnik, hal yang sunnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Rasulullah itu menziarahi sahabat-sahabat Ansor dan mengucapkan salam kepada anak-anak kecil mereka dan juga mengusap kepalanya. Tahu caranya mengusap kepala anak kecil yang yatim dan tidak yatim? Kalau yatim dari mana ke mana cara mengusapnya? Nggak tahu, yang susah kan? Iya, uang sih ya. Kalau bukan yatim itu dari depan ke belakang. Kalau cara ngusapnya itu kalau dia bukan yatim. Kalau yatim dari belakang ke depan begitu. Kenapa Ustaz? Saya tidak tahu alasannya, pernah dijelaskan tapi saya lupa. Itu bagian dari akhlaknya Rasulullah dan ingin mengajarkan kepada anak-anak kecil betapa anak kecil itu memang juga perlu untuk dimuliakan. Dan itu mengajarkan kepada kita juga untuk meninggalkan sifat-sifat sombong yang ada di dalam hati kita. Bahwa kepada anak kecil pun kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Itu. Wa an Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhuma qala sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf wa aqadani fi hijrihi wa masaha ala ra'si. Ada seorang laki-laki nama Yusuf, beliau bercerita kalau dulu pernah didudukkan di pangkuan Rasulullah dan diusap kepalanya dan diberi nama Yusuf. Itu satu dalil bahwa minta nama kepada orang soleh itu hal yang sangat dianjurkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yula'ibu Zainab binta Ummi Salamah wa yaqulu ya Zuainab miraran, berkali-kali. Rasulullah suka main-main sama anaknya Ummu Salamah. Ini berarti anak apa namanya? Ummu Salamah ini siapa? Istrinya Rasulullah, punya anak namanya Zainab. Tapi ini anak dari suami yang sebelumnya. Ini berarti anak tiri. Kadang-kadang salah pemahaman. Itu namanya anak tiri. Kadang-kadang misalnya contoh ada seorang perempuan nikah sama seorang laki-laki. Ini misalnya yang perempuan ini sudah janda tapi belum punya anak, menikah dengan seorang laki-laki. Yang laki-laki ini sudah punya anak.
setelah itu dari hasil pernikahan ini punya anak lagi. Kadang-kadang orang nyebutnya ini saudara tiri, betul? Padahal bukan, itu saudara seayah, seayah, betul? Ya, seayah, bukan saudara tiri. Saudara tiri contohnya ini. Jadi ada seorang perempuan yang sudah nikah, sudah punya anak, dibawa. Yang laki-laki juga punya anak, ini namanya saudara tiri, gitu. Saudara tiri. Kalau saudara itu saudara seayah, ya itu beda, bukan saudara tiri. Rasulullah itu kadang-kadang suka ini main sama namanya Zainab, dipanggil Zuhainab gitu. Untuk main-main sama anak kecil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yurkibul Hasan wal Husain ala dhuhrihi wa yamshi ala yadayhi wa rijlaihi. Rasulullah di samping beliau adalah seorang kepala negara, seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau itu juga tidak kepada anak kecil itu tetap diperhatikan. Pernah Rasulullah ini menaikkan Sayyidina Hasan dan Husain di atas punggungnya, dan Rasulullah berjalan menggunakan tangan dan kakinya, gitu. Coba ya, bayangkan Rasulullah begitu sama anak kecil, kayak main kuda-kudaan begitu. Suruh naik, ayo naik gitu. Sesekali begini ya juga dipraktekkan, enggak apa-apa. Tapi asal anaknya masih kecil dan sudah bisa duduk. Bisa duduk. Nanti atraksi nanti. Nanti bahaya itu. Begitu. Terus kemudian Rasulullah itu berkata, "Ni'mal jamal jamalukuma." Sebaik-baik kendaraan adalah kendaraan kalian berdua. Wah, ini kendaraan yang paling bagus ya Rasulullah itu. Waktu itu ya, seakan-akan diibaratkan seperti kendaraan. Bilang seperti itu. Wa ni'mal idlani antuma, dan sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua. Itu untuk menunjukkan betapa derajatnya Sayyidina Hasan dan Husain itu sangat tinggi. Rubbama fa'ala dzalika bainahuma wa huma 'alal ardi. Kadang-kadang itu dilakukan beliau langsung di atas tanah, tidak ada alasnya, dan dia biasa begitu. Kadang kita itu kan ya gengsi begitu ya, masa anak harus naik di atasnya begitu. Kita itu jaim ya, jaga image, apalagi mungkin di depan orang begitu. Padahal ini dicontohkan Rasulullah betapa perhatiannya Rasulullah kepada anak kecil. Satu contoh yang lain di sini disebutkan, wadalhal Hasan wa huwa sallallahu alaihi wasallam qad sajad faraqiba ala dhuhrihi fa abda'a fi sujudihi hatta nazal al-Hasan. Pernah Rasulullah itu waktu itu sujud lagi sholat, tiba-tiba Sayyidina Hasan datang langsung naik di atas punggungnya. Coba kalau orang sekarang, ya mungkin tidak dianukan ya, tidak dikasih kode. Tapi setelah sholat, apa kamu tidak tahu kalau ini lagi sholat apa? Gitu. Tapi Rasulullah itu diem, tenang, sampai Sayyidina Hasan ini turun sendiri. Sampai Sayyidina Hasan ini turun sendiri, begitu menjaga kalau istilahnya perasaan ya, anak kecil masih belum punya perasaan ya. Ya kalau anggap orang dewasa, menjaga perasaan biar dia itu tidak merasa terganggu gitu. Falamma faragha qala lahu ba'du ashabi. Sahabat-sahabat itu kok lama banget ini Rasulullah sujud ini. Setelah selesai, sebagian sahabat ada yang tanya, "Ya Rasulullah, qad atalla sujudak." Wahai Rasulullah, kamu kok lama sekali tadi sujud? Rasulullah menjawab, "Innabni irtahalani fakarihtu an ajalahu." Anakku, Sayyidina Hasan itu dipanggil anak karena saking sayangnya. Tadi naik di atas punggungku dan aku tidak suka kalau aku cepat-cepat. Itu akhlaknya Rasulullah sebegitu indahnya. Tidak sampai menyakitkan anak kecil, tidak sampai itu. Itu akhlaknya Rasulullah. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wal Hasan wal Husain yal'abani wa yaqudani ala dhuhrihi. Rasulullah pernah sholat sedangkan Sayyidina Hasan dan Husain bermain dan duduk di atas punggungnya Rasulullah. Dan ini seperti pernah terjadi begini. Makanya ini salah satu, kalau kita ngambil dari pelajaran fikih, itu boleh
menggendong anak pada waktu sholat itu diperbolehkan dengan catatan tahu cara bergerak. Tapi kalau gendong anak sampai ayo pindah sini, pindah sini, pindah sini misalnya, sampai 3 kali gerakan berturut-turut ya batal. Jadi menggendong anak waktu sholat itu tetap diperbolehkan. Saya pernah tahu sendiri tidak tahu saya lupa waktu itu sholat di masjid begitu, gendong seorang ayah, gendong anaknya pakai gendongan begitu waktu sholat. Saya mikir ini ibunya di mana ini? Kok sampai digendong sama ayahnya itu? Ya tidak tahu. Yang kembarannya kemana gitu? Tidak tahu juga. Digendong dan itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Itu akhlaknya Rasulullah kepada anak kecil dan kepada yang lainnya juga sangat bagus. Terakhir masih ada panjang. Ini saya tutup. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukrimu ahlal fadli fi akhlaqihim wa yata'allafu ahlal syarafi bil ihsani ilaihim. Rasulullah itu sangat memuliakan kepada orang-orang mulia dengan akhlaknya mereka. Jadi kalau misalkan kepada anggap kalau di Indonesia kepada kiai, kepada habaib dimuliakan sesuai dengan pangkat dan derajatnya mereka. Walaupun sebenarnya yang paling mulia itu ya Rasulullah, tapi Rasulullah memuliakan orang lain sesuai dengan tingkat strata sosialnya masing-masing. Wa ta'allafu ahlas syarafi bil ihsani ilaihim, dan menjadikan orang itu merasa nyaman dengan Rasulullah siapapun itu Rasulullah tipenya begitu. Jadi tidak ada satupun orang yang merasa tidak nyaman di samping Rasulullah, siapapun itu, mau orang biasa, mau orang tinggi derajatnya, mau orang yang selevel, tidak ada. Ya ada ya orang yang selevel, yang tinggi juga ada, yang ada di bawahnya itu. Tidak ada orang yang merasa tidak nyaman di sampingnya Rasulullah. Wa kana yukrimu dawi rahimih, dan Rasulullah juga memuliakan orang-orang yang masih punya hubungan kerabat. Nah ini kadang-kadang kita itu kebalik, ketemu sama orang soleh cium tangan bolak-balik 3 kali, belum lagi cium pipi misalnya. Sama orang tuanya tidak mau cium tangan. Ini kebalik. Kepada keluarga itu juga sama cara memuliakan, bukan cuma kepada orang lain. Rasulullah juga memuliakan yang ada hubungan keluarga itu semuanya dimuliakan sama. Wa yasiluhum min ghairi ayyusirahum ala man huwa afdhal minhum. Dan Rasulullah menyambung silaturahim kepada keluarganya tanpa terkecuali, walaupun dari keluarga itu ada yang lebih utama di antara yang lain. Ini yang susah-susah gampang. Kadang kita kan punya keluarga, kadang mungkin yang didatangi itu yang terpandang, yang mulia, yang punya, yang agak kaya atau apa. Rasulullah semuanya sama. Walaupun di antara keluarga-keluarga beliau ya pasti ada yang lebih mulia, ada yang sederajat, ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya dari keluarga-keluarga yang lain, tapi diperlakukan sama semuanya. Semuanya diperlakukan sama oleh Rasulullah. Itu bentuk keadilan dan ketawaduan Rasulullah untuk memuliakan semua orang tanpa terkecuali, baik kepada keluarganya maupun kepada orang-orang mulia maupun kepada orang-orang biasa. Maka Rasulullah SAW yukrimu Bani Hashim, dan Rasulullah memuliakan Bani Hashim. Kenapa kok memuliakan Bani Hashim? Karena Rasulullah termasuk Bani Hashim. Dan masih ada banyak akhlak Rasulullah yang lain yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.